Kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad adalah sebuah peristiwa yang penuh dengan keajaiban dan kemuliaan. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana Raja Abraha dari Yaman mencoba menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa kelahiran seorang nabi besar sudah dekat. Nabi Muhammad berasal dari keluarga terhormat di suku Quraisy. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah binti Wahab, adalah wanita mulia dari Bani Zuhra. Kakeknya, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Nabi Muhammad lahir dari keturunan Bani Hashim, salah satu keturunan yang berasal dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Saat Aminah mengandung, ia mendapatkan isyarat dalam mimpi. Malaikat datang kepadanya dan berkata bahwa ia mengandung seorang pemimpin besar yang akan membawa cahaya bagi dunia. Malaikat itu meminta Aminah memberi nama anaknya Muhammad, yang berarti yang terpuji. Isyarat ini menjadi penegas bahwa anak yang dilahirkannya adalah nabi terakhir yang telah lama dinantikan. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, sejumlah tanda ajaib terjadi. Sebuah bintang yang sangat terang, yang dikenal sebagai bintang Ahmad, terlihat di langit. Para rahib dan pendeta dari berbagai wilayah, termasuk Bisan, melihat bintang ini dan meyakini bahwa kelahiran nabi terakhir telah tiba. Langit yang gelap tiba-tiba bersinar terang. Istana Kisra di Persia, simbol kekaisaran besar, retak hingga 14 tiangnya runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah menyala tanpa padam selama 1000 tahun, tiba-tiba padam. Danau Sawah yang sebelumnya dianggap keramat, mengering seketika. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, di kota Mekah, menjelang subuh. Kelahiran Nabi Muhammad adalah awal dari rahmat besar bagi seluruh alam. Peristiwa-peristiwa ajaib yang mengiringi kelahirannya menjadi bukti bahwa beliau bukan manusia biasa, melainkan seorang utusan Allah yang akan membawa cahaya ke tengah kegelapan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Qiyas, Al-Anbiya 107. Kehadiran beliau adalah tanda kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, membawa pesan tauhid, kebenaran, dan kedamaian bagi umat manusia. Setelah Nabi Muhammad lahir, kabar kelahirannya menyebar di kalangan keluarga dan masyarakat Quraisy. Abdul Muthalib, kakeknya, sangat gembira dengan kelahiran cucu yang telah ia nanti-nantikan. Dengan penuh syukur, ia membawanya ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah agar kelak cucunya menjadi pemimpin besar. Nama Muhammad yang diberikan oleh Abdul Muthalib adalah nama yang tidak biasa di kalangan Quraisy. Ketika ditanya mengapa ia memilih nama itu, Abdul Muthalib menjawab bahwa ia berharap cucunya akan menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk di langit dan bumi. Aminah, ibu Nabi Muhammad, merawat beliau dengan penuh cinta. Meski tanpa kehadiran suami, Aminah merasakan kekuatan dan kebahagiaan yang luar biasa karena memiliki seorang anak yang spesial. Ia sering menceritakan bahwa selama kehamilannya, ia tidak pernah merasakan kesulitan atau rasa sakit seperti wanita lainnya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada anak yang ia kandung. Ketika usia Nabi Muhammad mencapai beberapa bulan, ia diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'di yang tinggal di pedalaman. Hal ini merupakan tradisi masyarakat Mekah, di mana bayi-bayi Quraisy biasanya disusui oleh wanita dari suku Badui untuk memperkuat fisik dan memperbaiki bahasa mereka. Kehadiran Nabi Muhammad membawa banyak berkah bagi keluarga Halimah. Sebelum kedatangan beliau, keluarga Halimah hidup dalam kekurangan. Ternak mereka kurus dan sulit menghasilkan susu. Namun, setelah Nabi Muhammad berada di rumah mereka, ternak-ternak mereka menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang melimpah. Halimah sering menceritakan bagaimana keberadaan Nabi Muhammad kecil membawa keberkahan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Halimah dan suaminya sangat menyayangi Nabi Muhammad. Mereka merasa bahwa anak ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki anak-anak lain. Ketika Nabi Muhammad bermain dengan anak-anak lain di padang, mereka melihat bahwa ada awan yang selalu menaungi beliau untuk melindunginya dari panas matahari. Bahkan, beberapa tetua Bani Sa'di mulai menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa.
melainkan seseorang yang akan memiliki peran besar di masa depan. Saat usia Nabi Muhammad mencapai 4 tahun, terjadi peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai peristiwa pembelahan dada. Ketika sedang bermain dengan anak-anak lain, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Jibril membelah dada beliau, mengeluarkan segumpal darah hitam dari hatinya, lalu membersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam. Setelah itu, hati beliau dikembalikan ke tempatnya. Anak-anak lain yang melihat kejadian ini berlari ke rumah Halimah dan menceritakan apa yang terjadi. Halimah dan suaminya merasa sangat khawatir, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, Aminah. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibunya, Aminah, yang wafat dalam perjalanan kembali dari Yatsrib, Madinah. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayangi beliau dan memberikan perhatian khusus. Namun, 2 tahun kemudian, kakeknya pun wafat. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Abu Talib merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan melindunginya dari segala bahaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang memiliki akhlak mulia. Beliau tidak pernah berbohong, bersikap kasar, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Orang-orang di sekitarnya menghormati beliau dan memanggilnya dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Kehidupan beliau sejak kecil hingga dewasa penuh dengan peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkannya untuk menjadi Rasul terakhir yang akan membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang kebesaran Allah dan bagaimana setiap langkah kehidupan beliau dipenuhi dengan keberkahan. Kehadiran beliau di dunia adalah rahmat yang luar biasa, membawa perubahan besar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan hal ini. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. QS Taubah 128. Kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu kehadiran Nabi Muhammad sebagai pembimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Jangan lupa like dan subscribe.